adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Hari ini temanya adalah LOVE, yaitu kasih. Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah sesamamu seperti diri kamu sendiri. Ayo adik-adik, kita mulai belajar mengasihi, mulai dari teman-teman kita, saudara kita, bahkan keluarga kita. Kasihilah mereka seperti diri kamu sendiri. Yuk adik-adik, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Ajar kami mengasihi teman-teman kami, mengasihi saudara kami, bahkan keluarga kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kami untuk mengerti apa yang disampaikan untuk ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, jangan lupa kita beribadah sekarang. Sayang sama Tuhan Yesus. Kakak mau ajak kalian semua untuk menari bersama ya. Kita mau katakan cuit-cuit. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Gampang kan gerakannya? Nah, kakak mau kalian semua lebih semangat lagi ya. Katakan cuit-cuit. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Sekali lagi. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, siapa yang hari ini mau sama-sama memuji Tuhan? Kita mau sama-sama bersuka cita ya. Adik-adik, siapa yang percaya kalau kasih Yesus itu lebih indah dari apapun? Yang percaya kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yuk adik-adik yang mengasihi Tuhan ini sama-sama katakan haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih semangat lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sama-sama katakan haleluya. Adik-adik, kita semua itu berharga di matanya Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua adik-adik dimanapun kalian berada. Yuk, saat ini kakak ajak kita angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh, kita fokus ya adik-adik. Betapa ajaib Engkau menciptakan diriku, Kau selalu merancangkan yang terbaik bagiku. Katakan betapa ajaib Engkau Betapa ajaib Engkau menciptakan setiap kami Tuhan. menciptakan diriku, Kau selalu merancangkan yang terbaik bagiku. Aku bersyukur Bapa tak pernah meninggalkanku.
kita. Sekali lagi kita katakan, Aku berharga di matamu Tuhan, 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 kehidupanku berharga di matamu. Heavenly Father, thank you for Jesus and thank you for sending your Holy Spirit. We are so grateful for your kindness and everlasting love. Dear Lord Jesus, we pray for all children in the world, especially in Indonesia, during challenging, difficult situation that we're facing right now. Dear Lord Jesus, we pray so you can continue giving us strength to love you and to trust you, Lord Jesus, more and more, to walk in your truth and your righteousness. We will not compromise with sins. Dear Lord Jesus, we pray for our family. We pray for your love to remain in control and fully restore us. In the name of Jesus we pray. Amen. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kak Stefani senang sekali nih bisa bertemu dengan kalian semuanya walaupun harus melalui online seperti ini. Nah, Kak Stefani pengen kasih tahu ya, hari ini Kak Stefani dan adik-adik semua bisa bangun pagi, diberikan kesehatan yang baik, kita bisa bernafas tanpa alat bantu, ada sinar matahari yang Tuhan berikan. Wah, itu semua adalah tanda kasihnya Tuhan Yesus buat kita semuanya. Nah, sebelum Kak Stefani melanjutkan bercerita tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan bagi setiap dari kami. Saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang urapi setiap dari kami supaya kami boleh mendengar, mengerti dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Nah, hari ini Kak Stefani pengen tanya dulu nih sama kalian semuanya. Siapa di sini dari adik-adik ini yang tidak makan 1 hari penuh? Pasti nggak ada ya. Siapa di sini yang sedang beribadah nih tidak memakai baju? Ih, malu ya. Pasti tidak ada. Nah, satu lagi pertanyaannya. Siapa adik-adik di sini yang tinggalnya di bawah pohon? Ada nggak ya? Pasti nggak ada juga. Artinya kalian semuanya memiliki rumah, pakaian, dan makanan yang cukup. Dan itu semua memang pemberian dari orang tua kalian. Tetapi semuanya itu datangnya daripada siapa? Ayo, benar sekali, datangnya daripada Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus sangat sayang sekali sama kalian semuanya dan sama Kak Stefani juga. Sampai segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti bangsa Israel adik-adik. Nah, kakak mau cerita nih tentang bangsa Israel. Dengarkan ya. Ketika orang Israel meninggalkan Mesir, orang-orang sangat bersuka cita. Mereka menari dan bernyanyi saat mereka berbaris menuju tanah perjanjian mereka. Setelah bertahun-tahun diperbudak, akhirnya sekarang mereka menjadi bangsa yang bebas. Haleluya! Mereka akan melakukan perjalanan melalui padang gurun dan sekali lagi mengalami penyediaan Tuhan. Di sana di padang gurun pada siang hari Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan yang besar di langit. Orang-orang selalu bisa melihat ke atas dan melihat Tuhan selalu ada dan mereka tahu kemana mereka harus pergi. Pada malam hari awan berubah menjadi tiang api dan bangsa Israel terlindungi dari teriknya panas matahari maupun dinginnya malam. Tiang awan memimpin mereka ke arah Laut Merah di mana mereka berhenti untuk bermalam. Meskipun Firaun telah membiarkan orang-orang ini pergi, dia tiba-tiba berubah pikiran. Sekarang dia mengirim seluruh pasukannya untuk mengejar bangsa Israel lagi. Ratusan kereta dan tentara yang ganas datang mengejar bangsa Israel. Tentara Mesir mendekat. Ketika orang Israel melihat hal ini, mereka menjadi takut dan mulai mengeluh kepada Musa. Ketika Musa melihat ini dan mendengar keluhan bangsa Israel, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberitahu apa yang harus ia lakukan. Sekali lagi, kuasa Tuhan yang besar diperlihatkan atas bangsa Israel. Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya di atas laut yang besar itu dan angin kencang mulai bertiup dan mengubah laut yang mengamuk menjadi daratan yang kering untuk dilalui oleh bangsa Israel. Air menumpuk di kedua sisi dan sekali lagi Tuhan membebaskan orang Israel dari tangan Mesir. Wow, Tuhan Yesus kita luar biasa ya adik-adik. Di kemuliaan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Tidak berhenti sampai di sini saja adik-adik. Ketika persediaan makanan orang Israel mulai habis, mereka mulai menjadi takut. Sekali lagi mereka lupa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan mereka dari Mesir pasti bisa menyediakannya. Salah satu mukjizat yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel adalah menyediakan banyak makanan bagi mereka. Ini bukan makanan yang biasa, tetapi makanan ini datang dari langit dan turun setiap pagi seperti salju surgawi. Rasanya seperti kerupuk manis dan disebut mana. Jadi setiap pagi setiap bangsa Israel itu tahu kalau mereka bisa pergi keluar dan mengumpulkan cukup makanan untuk hari itu. Mana memang enak,
tetapi orang-orang sangat lapar akan daging. Jadi Tuhan juga mengirimkan kembali burung puyuh buat mereka. Sekawanan besar burung-burung ini turun ke dalam perkemahan Israel dan orang-orang mulai menangkap mereka. Ada begitu banyak makanan sehingga setiap orang memiliki seember berisi burung puyuh untuk dirinya sendiri. Banyak orang yang begitu rakus sehingga mereka menjadi sakit karena terlalu banyak makan burung puyuh ini. Lihat ya adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan bangsa Israel karena Tuhan sangat sayang pada bangsa ini. Hari ini kitalah bangsa Israel yang Tuhan sayangi itu. Dari cerita ini, Kak Stefani mau kasih tahu dua hal nih. Yang pertama, Tuhan selalu menyertai kita setiap hari. Tidak pernah loh sedetik pun Tuhan tidak mempedulikan kita. Nah, yang kedua, Tuhan selalu menyediakan yang kita perlukan. Seperti bangsa Israel tadi, pada saat di padang gurun, mereka kepanasan, Tuhan memberikan tiang awan. Saat mereka kedinginan, Tuhan memberikan tiang api. Dan pada saat dikejar-kejar musuh, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melakukan mukjizat. Tuhan membelah lautan menjadi daratan kering sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengah daratan itu. Saat bangsa Israel tidak memiliki makanan, Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ya supaya hidup kita penuh dengan God's provision atau penyediaan dan penyertaan yang daripada Tuhan? Kuncinya hanya satu adik-adik, yaitu izinkan Tuhan Yesus masuk dan memegang kehidupan kita. Kakak punya ilustrasi nih, adik-adik perhatikan ya. Di sini Kak Stefani punya botol. Botol ini melambangkan kehidupan kita. Dan Kak Stefani juga punya corong. Corong ini seperti Tuhan Yesus. Jadi kita harus membiarkan Tuhan Yesus hadir dan masuk di dalam kehidupan kita. Maka apa yang terjadi adik-adik? Kak Stefani di sini punya air yang berwarna merah. Air ini melambangkan God's provision atau penyediaan Tuhan, janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang dapat masuk ke dalam kehidupan kita. Perhatikan ya, ketika Tuhan Yesus kita izinkan masuk dalam kehidupan kita. Wah, setiap berkat-berkat Tuhan, janji-janjinya Tuhan bisa masuk ke dalam kehidupan kita dan penyediaan Tuhan Yesus selalu dapat kita rasakan. Tetapi apa yang terjadi? Di sini Kak Stefani punya kelereng yang kecil. Wah, kecil sekali ya. Ini seperti dosa-dosa kita yang mungkin terlihat kecil, yang tidak berarti. Tetapi pada saat kita mengizinkan dosa yang kecil ini, yang tidak berarti ini masuk ke dalam kehidupan kita, kita lihat ya, apa yang terjadi dengan berkat-berkat Tuhan dan penyediaan Tuhan. Bisa masuk gak adik-adik? Bisa masuk tapi tidak terlalu banyak seperti tadi. Lihat, wah, malah kita bisa menyia-nyiakan berkat-berkat Tuhan yang sepenuhnya, yang seharusnya dapat masuk ke dalam kehidupan kita. Banyak penyediaan Tuhan, berkat-berkat dan janji-janji Tuhan yang terbuang sia-sia. Kita tidak mendapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna karena dosa-dosa yang mungkin tidak sengaja kita lakukan. Contohnya, suka berbohong kepada orang tua, berlaku tidak sopan terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Bahkan kita tidak pernah berdoa dan tidak suka memuji dan menyembah Tuhan. Malah kita sering habiskan waktu kita untuk menonton hal-hal yang tidak berguna. Jangan salahkan Tuhan ya, kalau kita tidak dapat merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna karena kita membiarkan dosa yang kecil ini menghambat janji-janji dan berkat-berkat Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama belajar ya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menyediakan apa yang kita perlukan setiap waktu. Tetapi itu semua dapat kita rasakan kalau kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita.
dan jangan biarkan dosa yang terlihat kecil mengganggu kehidupan kita sampai-sampai kita tidak dapat merasakan kasih dan berkat-berkatnya Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Sekali lagi ya, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk tidak khawatir akan hari esok, karena Tuhan Yesus akan memelihara adik-adik semuanya. Asal adik-adik mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dan hidup di dalam diri kita semuanya. Lakukanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus adik-adik, seperti rajin berdoa, membaca Alkitab, dan memuji menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, sekarang Kak Stefani ajak kalian untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mau memelihara dan menyertai setiap dari kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Ajar kami ya Bapa, biarkanlah kami boleh menolak segala dosa-dosa yang dapat menghambat berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami. Dan biarkanlah kami boleh terus berjalan di dalam jalan-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini juga kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis menyertai adik-adik semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Hidup kalian akan terus naik dan bukan turun. Hidup kalian akan selalu disertai, dipimpin, dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Adik-adik yang percaya, sama-sama kakak kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih adik-adik. God bless you. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Di activity hari ini kakak ingin ajak adik-adik untuk bikin sesuatu. Nih, part of love. Terkadang untuk menyatakan kasih itu tidak selalu dalam bentuk barang ya adik-adik, tapi juga dalam bentuk perbuatan kita sehari-hari. Contohnya ada apa nih? Part of love ini ada help others who in needs, membantu orang yang dalam kesusahan. Terus share your toys, berbagi mainan adik-adik. Apalagi pray for others, berdoa untuk sesama. Terus di dalam part of love ini juga ada apa? Call grandpa or grandma. Oke, itu juga salah satu contoh kasih kita kepada opa-oma kita ya. Terus apalagi love one and another, dan masih banyak lagi. Kita harus saling mengasihi satu sama lain, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Maka kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada sesama untuk memuliakan Bapa di surga. Amin adik-adik. Ayo kita lihat cara bikinnya. Pertama-tama adik-adik bisa cetak dulu jari tangan, terus digunting satu, terus jadi polanya, dan dicetak lagi di kertas yang berwarna ya. Kalau bisa pakai kertas warna-warni ya adik-adik, biar kelihatan lebih bagus. Nah, sekarang kakak mau mulai gunting nih. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua, atau kalau udah bisa pegang gunting sendiri, guntingnya hati-hati ya. Berikutnya kakak ambil satu origami warna hitam. Kakak mau gambar bentuk pot. Nih kakak cetak dulu, habis itu baru kakak gunting ya. Adik-adik bisa rapiin bentuk potnya. Dan sekarang kakak mau mulai nulis-nulis perbuatan atau tindakan yang kakak ingin lakukan. Oke, kita mau selalu menyatakan kasih Tuhan di dalam perbuatan dan tindakan kita ya adik-adik. Show your love every day in action. Setelah selesai nulis, kakak mau ambil lem, kakak mau taruh lem di bagian pot belakangnya. Kita taruh lem bagian kiri kanan dan bawah. Atasnya jangan ditaruh lem ya adik-adik. Kita tempel di kertas warna putih, terus kakak ambil tip kita mau tulis pot of love. Oke, selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat Tahun Baru Imlek buat adik-adik yang merayakannya. Terus percaya kasihnya Tuhan Yesus selalu beserta kita sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Do you know how to say hello in different languages? Let's find out! In USA, it's hello, hello. In China, it's ni hao, ni hao. In France, it's bonjour, bonjour. It's great to say hello. Halo, ni hao, annyeonghaseyo. Wah, kelihatannya seru banget ya kalau kita bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Kira-kira keseruannya seperti apa ya adik-adik? Yuk ikuti kita di Kids Zoom dan ibadah online pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 dengan tema International Language Day. So see you kids! Marhaban, marhaba. It's great to say hello.